Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berbagi Kisah, tempat kita membongkar sejarah tersembunyi yang jarang diungkap ke publik. Di sini, kita tidak hanya sekadar bercerita, tapi menelusuri jejak-jejak sejarah dengan gaya investigatif, mendalami sumber-sumber otentik, dan menggali fakta-fakta yang mengejutkan tentang perjalanan agama besar dunia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting, dari Tauhid ke Trinitas. Bagaimana ajaran asli Nabi Isa dilenyapkan. Sebuah kisah panjang tentang bagaimana risalah murni Tauhid yang dibawa Nabi Isa alaihissalam perlahan dipelintir, diubah, hingga lahirlah sebuah doktrin baru yang dikenal sebagai Trinitas. Persiapkan diri Anda, karena apa yang akan kita bahas bisa jadi akan mengguncang pemahaman yang selama ini dianggap kebenaran. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Sejarah terlarang selalu menjadi misteri yang membuat banyak orang penasaran. Salah satu yang paling tersembunyi dan jarang dibicarakan adalah tentang Injil-Injil awal. Kitab-kitab yang lahir sebelum kekristenan berubah menjadi bentuk yang kita kenal hari ini. Ketika kita menyingkap lapisan demi lapisan sejarah, kita menemukan fakta mencengangkan. Injil-Injil awal tidak mengenal konsep Trinitas. Mereka tidak menempatkan Isa Al-Masih sebagai Tuhan, melainkan sebagai seorang nabi, utusan yang diutus Allah, sama seperti para nabi sebelumnya. Dan inilah titik awal dari sebuah perjalanan sejarah yang begitu kelam dan penuh intrik. Kisah ini berawal dari masa setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit, meninggalkan murid-muridnya dalam kebingungan. Para pengikut sejati Isa tetap berpegang pada tauhid. Mereka mengingat ucapan-ucapan Isa yang tegas menyatakan bahwa dirinya hanyalah utusan Allah. Dalam Injil Yohanes, misalnya, terdapat pernyataan jelas bahwa Isa berkata, "Aku pergi kepada Bapakku, dan Bapamu kepada Tuhanku." Kalimat ini tidak bisa ditafsirkan lain kecuali pengakuan Isa bahwa dirinya memiliki Tuhan yang sama dengan manusia lainnya. Namun, sejarah mencatat bahwa seiring waktu, pengaruh politik, tekanan dari bangsa Romawi, dan ambisi kelompok tertentu membuat ajaran asli Nabi Isa terkubur. Di Yerusalem, murid-murid Isa yang setia pada tauhid hidup tertekan. Mereka dikenal sebagai kaum Nazarenes atau pengikut Injil yang lurus. Mereka menjaga ajaran Isa yang sesungguhnya. Mereka menolak penyembahan Isa, menolak salib sebagai simbol penyelamatan, dan menolak segala bentuk penyelewengan dari tauhid. Di sisi lain, muncullah sosok Paulus. Paulus bukanlah murid Isa. Ia bahkan dikenal sebagai penganiaya pengikut Isa. Namun tiba-tiba ia mengaku mendapat wahyu dan berbalik arah menjadi penyebar ajaran baru. Ajaran Paulus berbeda jauh dengan ajaran murid-murid Isa yang asli. Paulus mengangkat Isa ke derajat ketuhanan, menekankan konsep penebusan dosa melalui salib, dan perlahan menjauhkan umat dari tauhid yang murni. Dari sinilah bibit-bibit penyimpangan muncul dalam berbagai sumber sejarah. Kita menemukan bahwa Injil-Injil awal ditulis oleh pengikut Isa yang masih memegang teguh ajaran tauhid. Injil Barnabas misalnya, meski dianggap apokrif oleh gereja, kemudian menyajikan narasi yang sangat dekat dengan ajaran Islam. Isa disebut sebagai seorang nabi, bukan Tuhan. Bahkan dalam Injil itu disebutkan akan datang seorang nabi terakhir bernama Muhammad. Fakta ini membuat Injil Barnabas ditolak, disembunyikan, bahkan dilarang untuk dibaca. Selain Barnabas, terdapat pula Injil-Injil lain yang ditolak oleh gereja. Injil Ebionit misalnya, dipegang oleh kelompok Yahudi Kristen yang masih berpegang teguh pada hukum Taurat dan menganggap Isa sebagai manusia biasa yang diangkat sebagai nabi. Mereka tidak pernah mengenal Trinitas. Injil-Injil seperti ini tidak diakui dalam Konsili Nisia pada abad keempat, ketika Kaisar Konstantinus dan para pemimpin gereja menetapkan doktrin Trinitas sebagai ajaran resmi. Sejak saat itu, siapapun yang menolak Trinitas dianggap sesat. Namun, jejak-jejak sejarah
tidak bisa dihapus begitu saja. Dalam catatan-catatan kuno, kita menemukan petunjuk bahwa Injil-Injil awal itu tersebar di berbagai tempat. Beberapa fragmen ditemukan di perpustakaan tua, sebagian disimpan di biara-biara, sebagian lagi hanya disebutkan dalam tulisan ulama Muslim ketika berdialog dengan umat Kristen. Para ulama seperti Ibnu Hazm dari Andalusia mencatat bahwa Injil yang ada di tangan umat Kristen pada masanya sudah bercampur aduk, tidak lagi murni seperti yang dibawa Isa. Al-Quran dengan tegas mengoreksi hal ini. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 171, Allah berfirman, "Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah, dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan tiga. Berhentilah, itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mimilik." Ayat ini seolah membuka tabir sejarah yang telah dikaburkan, menegaskan bahwa Trinitas adalah tambahan belaka, bukan ajaran Isa. Lebih jauh, dalam Quran surat Al-Maidah ayat 116, Allah menggambarkan percakapan di hari kiamat ketika Allah bertanya kepada Isa, "Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentu Engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui perkara yang gaib. Tidak pernah aku mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu." Ayat ini menjadi bukti bahwa Isa tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Trinitas adalah rekayasa sejarah, sebuah doktrin yang dilahirkan dari campuran politik dan teologi yang diselewengkan. Namun mengapa dokumen-dokumen Injil awal itu lenyap dari tangan umat manusia? Jawabannya ada pada sejarah gereja awal. Konsili Nicea tahun 325 Masehi adalah titik balik yang menentukan. Kaisar Konstantinus, demi menyatukan kekaisaran Romawi yang retak, mendukung kelompok gereja yang mengajarkan Isa sebagai Tuhan. Mereka memutuskan Trinitas sebagai ajaran resmi. Semua kitab yang berbeda pandangan, semua pengikut yang menolak Trinitas diberi label sesat. Kitab-kitab mereka dibakar, ajaran mereka ditekan, bahkan mereka diburu. Sejarah ini hampir tidak pernah diajarkan secara terbuka. Namun, para sejarawan Islam menyingkap lapisan-lapisan yang disembunyikan itu. Fakta bahwa umat Kristen awal di Yerusalem adalah penganut tauhid. Fakta bahwa Paulus bukan murid Isa, namun justru ajarannya yang dijadikan dasar kekristenan. Fakta bahwa Injil-Injil awal menolak Trinitas. Semua ini seolah menjadi potongan puzzle yang membentuk gambaran besar bahwa agama Isa pada awalnya adalah tauhid. Bayangkan sebuah ruangan gelap di perpustakaan tua Bizantium. Di dalamnya tersimpan gulungan-gulungan naskah kuno yang berisi Injil-Injil awal. Gulungan-gulungan itu berisi kalimat-kalimat yang menolak ketuhanan Isa, menyebut Allah sebagai satu-satunya Tuhan, dan menegaskan bahwa akan datang seorang nabi terakhir. Gulungan itu tersembunyi dari mata dunia, dijaga ketat agar tidak diketahui umat. Karena jika dunia mengetahui isi naskah itu, doktrin Trinitas akan runtuh. Dan memang, beberapa kali dalam sejarah, dokumen seperti ini muncul kembali. Penemuan gulungan laut mati di Qumran misalnya, mengguncang dunia akademik. Meski bukan Injil langsung, teks-teks itu menunjukkan keragaman keyakinan Yahudi pada masa sebelum dan sesudah Isa, termasuk kelompok yang menolak konsep ketuhanan Isa. Penemuan Injil Barnabas dalam bahasa Italia dan Spanyol juga mengguncang, meskipun dianggap apokrif oleh gereja. Namun justru karena dianggap apokrif, kita semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan
sejarah terlarang ini terus berlanjut. Umat Islam meyakini bahwa ajaran asli Nabi Isa tidak hilang, melainkan diluruskan kembali oleh Nabi Muhammad. Muhammad membawa Al-Quran sebagai penyempurna wahyu sebelumnya. Ajaran Tauhid ditegakkan kembali, kesesatan Trinitas dibongkar, dan manusia diarahkan kepada jalan yang lurus. Oleh sebab itu, tidak heran jika Al-Quran menyebut dirinya sebagai Muhaimin, penjaga kebenaran kitab-kitab sebelumnya. Dan disinilah letak ketegangan besar sejarah. Apa yang kita ketahui hari ini tentang Injil hanyalah hasil dari proses panjang penyaringan, penindasan, dan manipulasi. Injil-Injil awal yang tidak mengenal Trinitas dikubur dalam-dalam, ditutup rapat oleh tangan sejarah. Namun jejaknya tetap ada dalam tulisan-tulisan para ulama, dalam fragmen naskah kuno, dalam firman Al-Quran yang mengoreksi penyimpangan. Seolah-olah sejarah ini berbisik kepada kita. Kebenaran pernah ada, lalu disembunyikan, namun tidak pernah benar-benar lenyap. Sejarah terlarang tentang Injil. Injil awal ini membuat kita bertanya, berapa banyak lagi dokumen kuno yang disembunyikan dari dunia? Berapa banyak lagi bukti yang terkunci dalam perpustakaan Vatikan atau tersimpan di ruang bawah tanah biara-biara kuno? Apakah suatu saat dunia akan menyaksikan terbongkarnya naskah asli para murid Isa yang menegaskan tauhid dan menolak Trinitas? Ataukah rahasia itu akan selamanya terkubur hingga hari kiamat, ketika Allah sendiri yang akan menyingkap kebenaran? Narasi sejarah ini belum selesai. Kita baru membuka lembaran awal dari sebuah kisah panjang yang penuh intrik, manipulasi, dan penyembunyian. Setiap fakta yang terungkap membuat kita semakin yakin bahwa Injil-Injil awal memang tidak mengenal Trinitas. Mereka adalah saksi bisu bahwa Nabi Isa datang membawa tauhid, sama seperti para nabi sebelumnya. Pertanyaannya kini adalah, siapkah kita untuk terus menggali lebih dalam, membuka lembar-lembar berikutnya, dan menghadapi fakta yang selama ini coba disembunyikan? Sejarah terlarang ini tidak berhenti hanya pada Konsili Nicea atau pada sosok Paulus. Jika kita menelusuri lebih jauh, kita akan menemukan bahwa perjalanan penyembunyian Injil-Injil awal adalah sebuah operasi besar yang berlangsung berabad-abad. Seolah ada tangan-tangan kuat yang memastikan ajaran asli Nabi Isa tidak pernah muncul ke permukaan secara utuh. Namun, bukti-bukti yang tercecer tetap memberi kita gambaran yang mengejutkan. Setelah Konsili Nicea tahun 325 Masehi, doktrin Trinitas dijadikan dogma resmi. Gereja mulai menyusun kanon kitab suci, memilih hanya 4 Injil: Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Injil-Injil lain dianggap apokrif dan dilarang. Padahal Injil-Injil yang ditolak itu berisi pandangan yang lebih dekat dengan tauhid. Thomas, Injil Filipus, Injil Ebionit, bahkan Injil Barnabas, semuanya menyajikan Isa sebagai manusia pilihan Allah, bukan Tuhan. Namun semua itu diberangus, dianggap berbahaya, bahkan dihukum dengan api. Sejak saat itu, gereja mengontrol dengan ketat setiap naskah yang beredar. Di perpustakaan-perpustakaan besar, khususnya di Vatikan, disimpan ribuan dokumen kuno yang tidak boleh diakses sembarangan. Para peneliti hanya diberi izin terbatas, dan banyak dokumen yang tidak pernah dipublikasikan. Ada dugaan kuat bahwa di antara dokumen itu terdapat salinan Injil awal yang menolak Trinitas. Namun dunia tidak akan mudah mengetahuinya karena akses ditutup rapat. Sementara itu, para ulama Islam terus menyingkap fakta yang disembunyikan. Imam Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, hingga Ibnu Hazm menuliskan bantahan terhadap konsep Trinitas. Mereka menegaskan bahwa ajaran Isa sejati adalah tauhid. Ibnu Hazm secara tegas mengatakan bahwa Injil yang ada di tangan umat Kristen adalah campuran, berisi kebenaran, kebatilan, dan tambahan manusia. Pernyataan ini bukan tanpa dasar, sebab ia membandingkan berbagai versi Injil yang beredar dan menemukan kontradiksi mencolok. Kita juga tidak bisa melupakan penemuan-penemuan arkeologis modern yang semakin memperkuat dugaan adanya Injil-Injil Tauhid. Gulungan Laut Mati yang ditemukan pada tahun 1947 di Qumran. Meski sebagian besar teksnya
berisi tulisan Yahudi sebelum Isa, menunjukkan bahwa ada kelompok-kelompok yang sangat ketat menjaga tauhid dan menolak segala bentuk penyembahan makhluk. Kelompok-kelompok ini memiliki pandangan yang sangat dekat dengan ajaran Isa. Apakah mungkin sebagian dari murid Isa termasuk dalam kelompok seperti ini? Jejak sejarah mengarah ke sana. Salah satu hal yang paling mencengangkan adalah bagaimana doktrin Trinitas baru benar-benar mengakar setelah didukung penuh oleh kekuatan politik Romawi. Sebelum itu, masih banyak umat Kristen awal yang menolak ajaran ini. Mereka disebut kaum Unitarian, kaum Ebionit, atau bahkan dalam beberapa sumber disebut kaum Nasarins. Mereka tetap berpegang pada ajaran tauhid, namun karena tekanan politik, suara mereka dipaksa hilang. Banyak dari mereka yang diburu, dipersekusi, bahkan dibantai. Sejarah ini jarang diungkap karena menelanjangi wajah gelap penyebaran doktrin Trinitas dalam catatan sejarah Islam. Nabi Muhammad berdebat dengan delegasi Kristen Najran. Delegasi itu datang membawa keyakinan Trinitas. Namun Rasulullah menegaskan bahwa Isa hanyalah seorang hamba Allah. Quran Surat Ali Imran ayat 59 bahkan menegaskan, sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah adalah seperti Adam. Allah menciptakannya dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Ayat ini memukul telak klaim Trinitas, karena Isa tidak berbeda dari Adam, sama-sama makhluk ciptaan Allah. Jejak lain yang jarang diungkap adalah fakta bahwa hingga hari ini masih ada sekte-sekte kecil Kristen yang menolak Trinitas. Mereka disebut kaum Unitarian modern. Meski jumlah mereka kecil, eksistensi mereka menjadi bukti bahwa tauhid dalam Kristen awal memang pernah ada dan bertahan. Mereka memandang Isa sebagai guru, nabi, dan teladan, bukan Tuhan. Eksistensi mereka adalah bayangan samar dari ajaran asli Injil yang hilang. Mari kita bayangkan sejenak, bagaimana jika suatu hari ditemukan gulungan Injil kuno yang otentik, ditulis langsung oleh murid Isa, dan menyatakan dengan jelas bahwa Isa hanyalah utusan Allah. Apa yang akan terjadi? Dunia kekristenan akan terguncang, doktrin Trinitas akan runtuh, dan kebenaran tauhid akan kembali bersinar. Inilah ketakutan terbesar gereja sepanjang sejarah. Karena itulah dokumen itu dikubur dalam-dalam. Namun Allah berfirman dalam Quran Surat As-Saff ayat 6 bahwa Isa sendiri pernah berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku, namanya Ahmad. Ayat ini seolah membuka mata kita bahwa Injil asli pasti berisi kabar gembira tentang kedatangan Nabi Muhammad. Inilah sebabnya Injil asli harus disembunyikan, karena di dalamnya ada nubuat tentang Nabi terakhir yang akan membongkar kebohongan sejarah. Ketegangan sejarah ini semakin terasa ketika kita menyadari bahwa apa yang diajarkan gereja hari ini tidak sesuai dengan ucapan Isa sendiri. Isa tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Isa tidak pernah mengajarkan Trinitas. Isa tidak pernah meminta disembah. Semua ini adalah tambahan, manipulasi, dan hasil rekayasa. Dan fakta-fakta ini terus berusaha ditutup agar umat tidak menyadari bahwa mereka sedang berada dalam keyakinan yang dibangun di atas fondasi rapuh. Sejarah terlarang Injil-Injil awal adalah seperti lembaran-lembaran kuno yang terbakar, namun masih menyisakan abu panas. Abu itu jika ditiup akan menyalakan api kebenaran kembali, dan itulah yang sedang terjadi sekarang. Semakin banyak penemuan arkeologis, semakin banyak kajian akademik, semakin banyak ulama Islam yang menyuarakan kebenaran, maka semakin terang pula kebohongan Trinitas terbongkar. Sejarah yang dulu terkunci kini perlahan terbuka, menunjukkan bahwa Isa adalah Nabi Tauhid dan Injil awal adalah kitab Tauhid, bukan Trinitas. Lembar berikutnya dari sejarah ini masih menanti untuk dibuka. Apa yang akan kita temukan selanjutnya? Mungkin ada dokumen lain yang tersembunyi, mungkin ada saksi sejarah yang akan muncul, atau mungkin Allah sendiri yang akan memperlihatkan kebenaran itu dengan caranya. Yang pasti, kita baru memulai perjalanan panjang dalam mengungkap sejarah terlarang ini. Namun,
Titik paling berbahaya dalam perubahan ini terjadi ketika kekaisaran Romawi masuk ke dalam urusan agama. Sebelum itu, ajaran tauhid yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihi salam masih bertahan di kalangan pengikut sejati yang tersembunyi. Mereka tidak pernah menganggap Isa sebagai Tuhan, melainkan seorang nabi dan rasul yang membawa hukum Taurat yang disempurnakan. Tetapi setelah Kaisar Konstantinus memeluk versi baru kekristenan demi stabilitas politik, sebuah titik balik tercipta tahun 325 Masehi. Konsili Nise digelar. Pertemuan ini tidak sekadar perdebatan teologisis, melainkan juga keputusan politik yang akan menentukan masa depan gereja. Para uskup berbeda pendapat, sebagian tetap menegaskan bahwa Isa adalah makhluk ciptaan Allah, sementara kelompok lain yang didukung oleh kekuasaan menyatakan bahwa Isa adalah sehakikat dengan Tuhan. Disinilah dasar doktrin Trinitas mulai dipaksakan. Istilah anak Allah yang sebelumnya bersifat simbolis dan kiasan dipahami secara harfiah. Mereka menghapus pemahaman tauhid yang murni, lalu menggantinya dengan formula baru. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu. Sebuah konsep yang tidak pernah diajarkan Isa maupun murid awalnya. Ironisnya, doktrin ini bukan lahir dari wahyu, melainkan dari kompromi politik. Siapapun yang menolak dicap sesat, diasingkan, bahkan diburu. Injil-injil yang dianggap tidak sejalan dengan Trinitas dimusnahkan. Hanya 4 Injil resmi yang dipilih, sementara puluhan lainnya dihapus dari sejarah. Dengan cara ini, wajah asli ajaran Nabi Isa ditutup rapat, dan umat hanya diwarisi versi yang sudah dipelintir, yang lebih mencengangkan. Sejak saat itu, keimanan tidak lagi diukur dari penghambaan kepada Allah yang Esa, tetapi dari penerimaan terhadap Trinitas. Seorang pengikut Isa yang tetap berpegang pada tauhid dianggap kafir oleh gereja resmi. Padahal dalam tradisi awal, tauhid adalah inti seluruh ajaran para nabi. Setelah Konsili Nisea 325 Masehi menetapkan bahwa Yesus adalah Tuhan sehakikat dengan Bapa, masalah besar lain muncul. Bagaimana membumikan konsep baru ini di tengah masyarakat luas? Sebab rakyat jelata Kristen saat itu masih terpecah. Sebagian tetap memegang ajaran murni tauhid, sebagian menerima keputusan konsili, dan sebagian lagi bahkan bingung dengan istilah filsafat yang sulit mereka pahami. Disinilah politik memainkan peran penting. Kaisar Konstantinus yang semula hanya ingin memanfaatkan agama Kristen sebagai perekat kekuasaan Romawi, menyadari bahwa keyakinan tentang Yesus harus diikatkan pada simbol yang jelas. Ia kemudian memerintahkan pembangunan gereja-gereja megah, penetapan hari Minggu sebagai hari suci, menggantikan Sabat Yahudi, dan pengadopsian banyak ritual pagan Romawi ke dalam tradisi Kristen. Inilah salah satu titik balik penting. Trinitas bukan hanya doktrin teologisis, tapi juga identitas politik dan budaya. Ketika rakyat masuk gereja, mereka tidak hanya diminta untuk percaya kepada Tuhan, tetapi juga tunduk pada otoritas kaisar yang dianggap dipilih Tuhan. Dengan demikian, iman dan kekuasaan menyatu dalam bentuk baru, agama negara. Perubahan paling mencolok adalah bagaimana figur Yesus dipersepsikan. Dalam Injil asli, Yesus Nabi Isa alaihissalam adalah seorang hamba Allah, seorang utusan yang menegakkan tauhid, menyeru kepada ketaatan, dan menolak disembah. Namun dalam proses panjang setelah Konsili Naisi, sosok Yesus dipahat ulang. Lukisan, patung-patung dan ikonografi mulai muncul. Gambaran Yesus perlahan diganti dengan ciri-ciri dewa Romawi, rambut panjang bergelombang, wajah bercahaya, bahkan mahkota mirip simbol dewa Apollo. Pada abad ke-4 hingga ke-5, banyak gereja besar menampilkan Yesus bukan sebagai nabi Yahudi sederhana, melainkan sebagai raja surgawi yang duduk di singgasana, mirip Jupiter dalam kepercayaan Romawi. Hal ini bukan sekadar estetika seni, itu adalah upaya psikologis untuk membentuk Yesus yang baru, bukan nabi tauhid, melainkan sosok ilahi yang cocok dengan citra Romawi tentang ketuhanan. Faktor penting lain
dalam hilangnya. Ajaran asli Nabi Isa adalah penghapusan kitab-kitab yang tidak sesuai dengan Trinitas. Gereja hanya mengakui 4 Injil resmi: Matius, Markus, Lukas, Yohanes, sementara puluhan teks lain dimusnahkan atau dilarang. Injil Barnabas, misalnya, adalah salah satu teks yang menegaskan tauhid Nabi Isa, menolak penyaliban sebagai penyelamatan dosa, dan bahkan memberi isyarat tentang datangnya Nabi terakhir. Injil ini dan teks serupa dianggap berbahaya, sebab bisa menghancurkan dasar-dasar doktrin Trinitas. Disinilah terjadi gerakan besar yang disebut oleh para sejarawan sebagai kristenisasi literatur. Injil yang dipilih oleh gereja bukan karena paling asli, tetapi karena paling sesuai dengan doktrin baru, sedangkan kitab-kitab yang masih membawa pesan tauhid Nabi Isa sengaja dimusnahkan atau disembunyikan dari umat. Hasilnya, generasi berikutnya hanya mengenal Yesus dalam bingkai Trinitas, bukan Yesus sebagai Nabi Allah. Dari bahasa Ibrani ke Yunani, lalu ke Latin. Salah satu penyebab mendasar hilangnya ajaran asli Nabi Isa adalah persoalan bahasa. Nabi Isa berbicara dalam bahasa Aram, dialek Ibrani yang digunakan masyarakat Yahudi Palestina abad pertama. Namun, kitab-kitab yang beredar kemudian hampir semuanya ditulis dalam bahasa Yunani. Peralihan bahasa ini membuat banyak konsep tauhid hilang dalam penerjemahan. Kata-kata seperti Elo Allah diterjemahkan ke dalam istilah Yunani yang syarat makna filsafat. Demikian pula sebutan anak Allah yang semula bermakna kiasan hamba pilihan Allah, berubah menjadi putra secara hakikat. Ketika Alkitab akhirnya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Hieronymus Vulgata abad ke-4, perubahan semakin jauh. Sebab Latin adalah bahasa hukum dan politik. Romawi lebih cocok untuk memperkuat doktrin negara ketimbang menjaga keaslian wahyu. Jadi, bukan hanya isi ajaran yang diputarbalikkan, tetapi juga bahasanya, sehingga umat awam tidak lagi bisa melacak makna asli perkataan Nabi Isa. Jika kita rangkum proses panjang ini, maka jelas terlihat bagaimana ajaran tauhid Nabi Isa dilenyapkan. Penyusupan filsafat Yunani, konsep logos, zat, hakikat dan substansi masuk ke dalam teologi Kristen Konsili Nicea. Diputuskan bahwa Yesus sehakikat dengan Allah Bapa. Politik Kaisar menjadikan Trinitas sebagai agama negara dan menyatukan kekuasaan dengan iman, ikonografi dan seni, menciptakan citra baru Yesus yang sesuai dengan selera Romawi. Pemusnahan Injil Tauhid, hanya Injil-Injil yang sesuai dengan Trinitas yang dipertahankan. Perubahan bahasa dari Aram ke Yunani lalu ke Latin menyebabkan makna asli terdistorsi. Hasil akhirnya adalah agama yang sangat jauh dari ajaran asli Nabi Isa. Dari seorang nabi tauhid, ia dipaksa menjadi salah satu oknum dalam Tuhan Trinitas. Setelah Konsili Nicea mengukuhkan posisi keilahian Yesus dalam ajaran gereja resmi, perjalanan perubahan itu tidak berhenti di situ. Justru dari titik itulah rangkaian konsili berikutnya semakin menenggelamkan ajaran tauhid yang pernah dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Konsili demi konsili digelar bukan untuk mencari kebenaran sejati, melainkan untuk meneguhkan keputusan politik, mengusir mereka yang dianggap bid'ah, serta menjaga agar doktrin yang telah ditetapkan tidak digoyahkan. Setelah hampir setengah abad dari Nicea, muncul kembali perdebatan sengit. Banyak uskup dan jemaat Kristen masih menolak konsep bahwa Roh Kudus adalah bagian dari Tuhan. Mereka berpegang pada tradisi awal bahwa Roh Kudus hanyalah malaikat Jibril atau kuasa dari Allah, bukan bagian dari ketuhanan. Namun, Kaisar Theodosius X melihat adanya bahaya dari perpecahan ini. Ia menginginkan satu kesatuan gereja di bawah kuasanya. Maka digelarlah Konsili Konstantinopel tahun ke-381. Disinilah untuk pertama kalinya konsep Trinitas resmi terbentuk. Allah Bapa, Yesus Anak, Roh Kudus. Tiga entitas itu disatukan dalam istilah homoousios, satu substansi ilahi. Doktrin inilah yang kemudian dijadikan iman resmi Kekaisaran Romawi. Siapa saja yang menolak dianggap heretik sesat
dikejar, dan dipaksa untuk tunduk atau dikucilkan. Ajaran Nabi Isa tentang keesaan Allah semakin jauh terkubur. Kalimat sederhana, sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Quran, Surat Maryam, ayat 36, digantikan oleh rumusan panjang yang membingungkan, penuh filsafat, dan syarat kompromi politik. Seiring dengan menguatnya doktrin Trinitas, teks-teks yang masih memuat ajaran Tauhid mulai ditekan dan dihapus. Injil-injil yang dianggap tidak sesuai dengan doktrin resmi dilarang beredar. Injil Barnabas, Injil Ibrani, dan berbagai naskah awal yang lebih menekankan keesaan Tuhan disembunyikan atau dihancurkan. Yang dibiarkan bertahan hanyalah 4 Injil: Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tetapi perlu dicatat, Injil Yohaneslah yang paling memberi landasan pada konsep keilahian Yesus, terutama dengan pernyataannya yang kontroversial di bagian pembuka. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ayat itu dipakai berulang kali untuk menjustifikasi keilahian Yesus. Padahal teks-teks sebelumnya dalam tradisi Yahudi dan Injil-Injil lain tidak pernah menyatakan hal yang serupa. Sejarah mencatat, Injil Yohanes ditulis jauh lebih akhir dibanding Injil Markus atau Matius, yang membuatnya rawan dipengaruhi oleh gagasan filsafat Yunani. Salah satu faktor utama yang mendorong perubahan ini adalah percampuran ajaran Kristen dengan filsafat Yunani. Konsep logos dalam filsafat Yunani, yakni akal atau firman yang mengatur alam semesta, digabungkan dengan sosok Yesus. Yesus diposisikan sebagai logos yang turun ke bumi, yang akhirnya ditafsirkan sebagai Tuhan itu sendiri. Perpaduan inilah yang menciptakan landasan intelektual bagi Trinitas. Dengan cara ini, ajaran Kristen bisa lebih mudah diterima oleh masyarakat Romawi yang sudah terbiasa dengan mitologi dewa-dewi. Bangsa Romawi tidak asing dengan konsep dewa dalam rupa manusia, sehingga menjadikan Yesus sebagai Tuhan terasa lebih mudah diterima ketimbang mempertahankan konsep tauhid murni. Seiring dengan menguatnya gereja resmi, kaum yang tetap berpegang pada tauhid murni semakin ditekan. Mereka yang masih menyerukan bahwa Yesus hanyalah utusan Tuhan dianggap sebagai ancaman. Kaum Arian yang mengajarkan bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah ditindas habis-habisan. Tak terhitung banyaknya naskah mereka yang dibakar. Jemaat-jemaat yang menolak doktrin resmi dibubarkan. Bahkan banyak di antara mereka yang melarikan diri ke wilayah timur, termasuk ke Jazirah Arab, di mana kelak mereka akan bertemu dengan cahaya risalah Islam. Ironisnya, setelah konsep Trinitas ditetapkan, perdebatan tidak berhenti, justru semakin kompleks. Tahun 451, Konsili Kalsedon digelar untuk membahas apakah Yesus memiliki satu kodrat hanya ilahi atau dua kodrat ilahi dan manusia sekaligus. Hasilnya, gereja resmi memutuskan bahwa Yesus memiliki dua kodrat, ilahi dan manusia, tetapi menyatu dalam satu pribadi. Keputusan ini semakin memperumit ajaran Kristen, menjadikannya semakin jauh dari ajaran tauhid Nabi Isa. Perdebatan yang tidak pernah selesai ini membuktikan satu hal: konsep Trinitas dan keilahian Yesus bukanlah wahyu dari Allah, melainkan hasil keputusan konsili manusia yang berubah-ubah sesuai dengan tekanan politik dan filsafat yang melingkupinya. Sesudah konsili Nicaea, titik balik besar terjadi dalam tubuh gereja. Yang sebelumnya ada perdebatan terbuka antara kelompok yang mempertahankan tauhid dan kelompok yang mendorong ajaran ketuhanan Yesus, kini situasinya berubah drastis. Keputusan konsili yang memenangkan kubu Athanasius yang menekankan bahwa Yesus adalah sehakikat dengan Bapa, menghancurkan harapan kelompok tauhid untuk bertahan dalam ruang resmi kekuasaan. Namun, pertanyaannya, apakah keputusan itu lahir murni dari perenungan teologisis atau ada unsur politik yang jauh lebih besar? Kita harus menengok fakta sejarah. Kaisar Konstantinus, meski disebut sebagai pelindung gereja, sejatinya bukanlah seorang teolog. Ia seorang penguasa politik yang berambisi menyatukan kekaisaran Romawi
yang retak oleh konflik agama. Baginya, perdebatan tentang hakikat Yesus bukan soal iman pribadi, melainkan soal stabilitas negara. Disinilah letak masalah besar. Keputusan iman yang seharusnya lahir dari pewahyuan, dari risalah ilahi, malah ditentukan oleh pertimbangan politik dan mayoritas suara dalam konsili. Kelompok yang minoritas, walau berpegang pada tauhid, dicap sesat dan dikejar. Setelah Naisya, langkah-langkah represif pun mulai terlihat. Injil-injil yang tidak sesuai doktrin baru disembunyikan, bahkan dihancurkan. Ajaran yang masih memandang Yesus sebagai manusia pilihan Allah, bukan Tuhan, dipinggirkan dari gereja resmi. Sementara itu, lambang-lambang baru mulai diperkenalkan. Salib, yang sebelumnya lebih banyak dipandang sebagai simbol kehinaan karena menggambarkan hukuman Romawi, diangkat menjadi simbol suci. Perubahan besar ini menunjukkan bagaimana transisi dari tauhid menuju trinitas bukanlah sekadar pergeseran keyakinan, tetapi juga hasil rekayasa sejarah. Ada Injil yang ditetapkan kanonik, ada pula yang dianggap apokrif, bukan karena wahyu menegaskannya, tetapi karena dewan manusia yang memutuskannya. Lebih jauh, konsep logos dalam filsafat Yunani turut berperan dalam membentuk fondasi Trinitas. Yohanes 1 yang berbunyi pada mulanya adalah firman logos. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah menjadi pintu masuk. Padahal, pemahaman firman dalam bahasa asli Yunani memiliki nuansa filosofis yang jauh berbeda dengan pemahaman tauhid dalam tradisi para nabi Bani Israel. Inilah bukti bahwa ajaran tauhid Nabi Isa semakin tenggelam di bawah lapisan interpretasi, filsafat Yunani, dan keputusan politik Romawi. Tetapi satu hal yang menarik, meski ditekan, kelompok-kelompok yang masih mempertahankan tauhid tidak hilang begitu saja. Mereka tetap ada, meski dengan nama berbeda dalam catatan sejarah. Sebagian dicap bidat, sebagian lari ke wilayah timur, bahkan ada yang bersembunyi di luar jangkauan kekuasaan gereja Romawi. Keberadaan mereka inilah yang nantinya memberi petunjuk bahwa benang merah ajaran tauhid Nabi Isa tidak pernah benar-benar punah, hanya disembunyikan. Dan jejak-jejak inilah yang kemudian akan berhubungan dengan munculnya risalah terakhir yang dibawa Nabi Muhammad sebagai pelurus kembali ajaran para nabi setelah konsili Nisya yang digambarkan sebagai titik balik sejarah perjalanan perubahan dari tauhid murni kepada doktrin Trinitas tidak berhenti. Sebaliknya, inilah awal dari proses panjang yang penuh rekayasa, tekanan politik, dan dominasi gereja terhadap pemikiran umat. Salah satu hal yang perlu dicermati adalah bagaimana kekuasaan Romawi memanfaatkan agama sebagai alat untuk mempertahankan otoritas. Kaisar Konstantinus dan penerusnya memahami bahwa agama bisa menjadi pemersatu imperium yang luas. Oleh sebab itu, ajaran yang dianggap menyulitkan kendali politik, seperti ajaran tauhid yang menolak kompromi dengan paganisme, dipinggirkan. Sementara itu, doktrin Trinitas yang lebih mudah dikawinkan dengan konsep dewa-dewi Romawi justru didukung penuh. Disinilah letak ironi sejarah. Seorang nabi utusan Allah, Isa Al-Masih alaihi salam, yang datang dengan membawa risalah tauhid. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Quran Surat Al-Maidah ayat ke-72 justru diputarbalikkan ajarannya menjadi ajaran penyembahan dirinya. Dari sini kita melihat benang merah bagaimana perkawinan antara filsafat Yunani, tradisi pagan Romawi, dan kepentingan politik kaisar melahirkan doktrin Trinitas. Tidak lama setelah Naisya, perdebatan kembali muncul sebab banyak umat Kristen di berbagai wilayah, khususnya di timur, masih memegang teguh ajaran tauhid. Mereka menolak doktrin Yesus sebagai Tuhan dan tetap meyakini bahwa Ia hanyalah nabi dan hamba Allah. Namun, penolakan itu dianggap ancaman bagi persatuan imperium. Maka, para penguasa gereja berusaha keras melenyapkan suara-suara oposisi dengan menyebut mereka sebagai bid'ah atau heretik. Salah satu strategi yang dilakukan adalah pengendalian kitab suci, Injil-Injil yang tidak sesuai dengan doktrin resmi, termasuk yang menekankan sisi kemanusiaan Isa dan menolak ketuhanannya, dilarang beredar. Banyak di antaranya
dibakar, atau disembunyikan. Sebaliknya, Injil-Injil yang mendukung ide ketuhanan Yesus dipromosikan, dan akhirnya hanya 4 Injil yang diakui secara resmi: Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Catatan sejarah menunjukkan ada puluhan bahkan ratusan Injil lain yang pernah digunakan oleh komunitas awal pengikut Isa. Yang menarik, Injil Yohanes menjadi dasar utama doktrin ketuhanan Yesus, sebab hanya Injil ini yang secara eksplisit menggunakan kalimat yang bisa ditafsirkan mendukung Trinitas. Seperti pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Namun, perlu digarisbawahi, Injil Yohanes adalah yang paling akhir ditulis, sekitar 60-70 tahun setelah pengangkatan Isa. Sehingga besar kemungkinan ia sudah terpengaruh oleh filsafat Yunani, terutama konsep logos yang berkembang saat itu. Dengan kata lain, Trinitas tidak lahir dari ajaran Isa, melainkan dari campuran teologi filsafat dan intervensi politik. Pergeseran dari tauhid ke Trinitas adalah hasil rekayasa sejarah, bukan kebenaran wahyu. Namun, pertanyaan besar yang harus kita renungkan adalah bagaimana mungkin perubahan sebesar ini bisa bertahan ribuan tahun dan diterima oleh mayoritas umat Kristen hingga hari ini? Jawabannya terletak pada institusionalisasi gereja. Sejak awal, gereja membangun sistem hierarki yang kuat dengan paus di Roma sebagai otoritas tertinggi. Siapapun yang berbeda pendapat dengan doktrin resmi akan dianggap murtad dan berpotensi dihukum mati. Dengan tekanan seperti ini, lambat laun suara-suara tauhid semakin terpinggirkan. Selain itu, peran Imperium Romawi Timur Bizantium juga sangat penting. Kaisar-kaisar Bizantium meneruskan tradisi Konstantinus untuk mendukung gereja dalam menjaga doktrin resmi. Mereka menganggap siapapun yang menolak Trinitas sebagai ancaman politik. Akibatnya, kelompok-kelompok tauhid seperti kaum Arian dipersekusi, bahkan dibantai. Jika kita telusuri lebih dalam, pergeseran ini bukan hanya soal teologi, tetapi juga soal kekuasaan dan legitimasi politik. Trinitas memberi ruang kompromi bagi banyak kalangan, baik dari tradisi pagan maupun dari kelompok Kristen yang berbeda-beda, untuk bersatu di bawah satu doktrin. Sedangkan tauhid terlalu murni, terlalu tegas, dan tidak bisa ditawar-tawar. Inilah yang membuatnya tidak cocok dengan kepentingan politik Romawi yang lebih mencengangkan lagi. Beberapa sejarawan menemukan bukti bahwa ajaran tauhid tetap bertahan dalam kelompok-kelompok kecil yang menyebar ke timur, hingga akhirnya muncul agama baru yang kembali menegakkan tauhid murni, yaitu Islam. Dalam Islam, risalah Isa dipulihkan kembali, bahwa beliau hanyalah hamba dan rasul Allah, bukan Tuhan atau anak Tuhan. Maka jelas, perjalanan dari tauhid ke Trinitas bukanlah jalan lurus yang datang dari wahyu, melainkan jalan berliku penuh manipulasi sejarah. Sejarah ini yang jarang sekali diungkap karena bisa mengguncang keyakinan mayoritas umat Kristen saat ini. Setelah kita menelusuri peran Konsili Nisea, Paulus, hingga keterlibatan Kekaisaran Romawi, satu titik yang semakin menguatkan bukti tentang perubahan ajaran Nabi Isa alaihissalam adalah bagaimana doktrin Trinitas akhirnya dipaksakan sebagai hukum resmi dan menjadi ukuran kebenaran dalam gereja. Namun, perjalanan dari tauhid menuju Trinitas tidak berhenti di abad ke-4. Justru setelah Konstantin dan para penguasa Romawi berikutnya berhasil memaksakan doktrin itu, muncul tahap baru, pembentukan kitab suci resmi dan pembersihan besar-besaran terhadap teks-teks lain yang dianggap tidak sejalan dengan teologi Trinitas. Di masa awal, umat Nasrani memiliki berbagai catatan dan Injil yang beredar. Ada Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tetapi juga Injil lain seperti Injil Barnabas, Injil Ibrani, Injil Petrus, dan banyak lagi. Bahkan ada catatan surat-surat komunitas yang menggambarkan Nabi Isa sebagai hamba Allah dan bukan Tuhan. Namun, ketika doktrin Trinitas ditetapkan, semua teks yang mendukung tauhid dianggap berbahaya. Gereja yang bersekutu dengan kekuasaan politik melakukan langkah sistematis, menyeleksi kitab, menolak yang lain,
dan melabeli penulis atau pengikutnya sebagai heretik sesat. Disinilah muncul istilah canonization, proses penetapan Injil resmi. Injil Yohanes, yang paling mendukung ide ketuhanan Yesus, diberi kedudukan istimewa. Padahal, Injil ini adalah Injil yang paling akhir ditulis dan banyak mengandung perbedaan dengan Injil sinoptik Matius, Markus, Lukas. Injil Yohaneslah yang paling sering digunakan untuk mendukung doktrin Trinitas. Komunitas Nasrani yang masih mempertahankan ajaran Tauhid ditindas. Mereka disebut Arian, pengikut Aries, Ebionit, atau bahkan dianggap Yahudi terselubung hanya karena menolak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Sejarah mencatat, ribuan naskah yang menyebut Yesus hanya sebagai nabi dan utusan Allah dimusnahkan. Sementara itu, Injil-Injil yang dipilih gereja dikodifikasikan, diterjemahkan, dan dipromosikan sebagai satu-satunya kebenaran. Dengan demikian, doktrin Trinitas bukan sekadar hasil diskusi teologisis, melainkan hasil rekayasa politik, penindasan, dan manipulasi teks Sehak, Abotske, 4, hingga seterusnya. Ajaran asli Nabi Isa yang menekankan tauhid semakin terkubur dalam-dalam. Generasi setelahnya tumbuh dengan pemahaman bahwa iman Kristen identik dengan Trinitas, tanpa menyadari bahwa itu adalah keputusan politik, bukan pewahyuan asli. Inilah yang menjelaskan mengapa Islam ketika datang lewat risalah Nabi Muhammad menegaskan kembali inti ajaran para nabi. Sesungguhnya Allah adalah Tuhannya dan Tuhanku, maka sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Quran Surat Ali Imran ayat 51. Al-Quran bukan hanya meluruskan, tapi juga membongkar sejarah yang sengaja diputarbalikkan, mengembalikan umat manusia kepada fondasi tauhid yang sejati. Dengan demikian, dari tauhid ke Trinitas bukanlah evolusi alami iman, tetapi hasil intervensi politik, kompromi kekuasaan, dan manipulasi teks yang berlangsung berabad-abad. Salah satu titik balik terbesar dalam sejarah perubahan ajaran Nabi Isa adalah bagaimana ajaran tentang ketauhidan diputarbalikkan melalui simbol dan filsafat Yunani, Romawi. Bangsa Yahudi pada masa Isa masih memegang ketat syariat Taurat, meski banyak dari mereka sudah jauh dari ruh ketakwaan. Isa datang dengan membawa penyempurnaan, bukan pembatalan. Beliau berkata bahwa hukum Allah tetap berlaku don inte ibadah adalah mengingat serta menyembah Allah yang esa. Namun, orang-orang Yunani yang kemudian masuk dalam ajaran Kristen membawa cara berpikir yang sama sekali berbeda. Mereka terbiasa dengan mitologi dewa-dewi, Zeus, Apollo, Hermes, Dionysius, hingga Dewi Athena. Semua dewa itu digambarkan dalam rupa manusia, bahkan kerap dianggap turun ke bumi untuk berhubungan dengan manusia. Maka, ketika mendengar kisah Isa sebagai utusan Allah yang lahir tanpa ayah, mereka tidak menafsirkan itu dengan kacamata wahyu, melainkan dengan kacamata mitologi. Disinilah terjadinya pergeseran dari seorang nabi yang diutus Allah menjadi makhluk setengah Tuhan. Dalam imajinasi mereka, Paulus memainkan peran besar dalam proses ini. Ia bukan hanya menghapus kewajiban syariat, tetapi juga mengizinkan penafsiran pagan bercampur dengan ajaran Isa. Misalnya, konsep anak Tuhan yang berasal dari mitologi Yunani diterapkan pada Isa. Ritual perjamuan malam dipengaruhi tradisi persembahan darah dan roti bagi dewa. Hari ibadah dipindahkan dari Sabat Sabtu ke Minggu, karena hari itu adalah hari pemujaan dewa matahari Sol Invictus. Semua ini membuat ajaran Isa yang sejatinya sederhana, tauhid, ibadah, amal saleh, berubah menjadi sistem yang rumit, penuh dogma, dan jauh dari akar wahyu. Namun, EP yang paling penghapusan identitas Isa sebagai hamba Allah. Dalam kitab Injil yang masih ada pun, sebenarnya Isa berkata, "Aku datang bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan kehendak Dia yang mengutusku." Yohanes jam 6:38. Jelas, Isa menyebut dirinya utusan, bukan Tuhan. Tetapi Paulus dan para teolog sesudahnya mulai menekankan sisi ketuhanan Isa dan mengabaikan ayat-ayat yang menegaskan kemanusiaannya.
Pergeseran ini tidak terjadi dalam sehari. Ia berlangsung berabad-abad. Gereja mula-mula masih terbelah antara kelompok Unitarians yang tetap percaya Tuhan satu dengan kelompok Trinitarians yang mulai menerima Isa sebagai Tuhan. Namun, politik kekaisaran Romawi mempercepat penentuan arah. Kaisar Konstantin dalam Konsili Nisea 325 Masehi mendukung doktrin Trinitas karena dianggap lebih sesuai untuk menyatukan rakyat yang terbiasa dengan konsep dewa-dewi. Artinya, politik dan kekuasaan ikut campur dalam penentuan teologi. Bukan wahyu yang dipakai sebagai acuan utama, melainkan kebutuhan politik imperium. Akibatnya, ajaran Isa yang asli, yang menekankan ketundukan total pada Allah yang Esa, makin tersingkir. Pada tahun 325 Masehi, Kaisar Konstantin memanggil para uskup dari berbagai wilayah kekuasaan Romawi untuk berkumpul di kota Naisea. Tujuannya jelas, mengakhiri perpecahan yang sudah semakin berbahaya di tubuh gereja. Perdebatan kala itu dipicu oleh ajaran Arius, seorang presbiter dari Alexandria yang menegaskan bahwa Isa Al-Masih bukanlah Tuhan, melainkan makhluk ciptaan Allah yang mulia. Ajaran Arius mendapat dukungan luas karena selaras dengan akal sehat dan dekat dengan tauhid yang diwariskan oleh para nabi. Namun, kaum yang menginginkan Isa diposisikan sebagai Tuhan berusaha menekan gerakan itu. Konsili Naisea akhirnya memutuskan untuk mengutuk ajaran Arius sebagai bid'ah dan menyatakan bahwa Isa adalah Tuhan dari Tuhan, cahaya dari cahaya, Allah sejati dari Allah sejati, sehakikat dengan Bapa. Kalimat ini kemudian dikenal sebagai Credo Nicea. Sejak saat itu, Trinitas mulai dijadikan standar ortodoksi gereja, meski banyak umat yang tidak menerimanya. Perlu dicatat bahwa Kaisar Konstantin bukan seorang teolog, bukan pula seorang uskup. Ia adalah politisi dan penguasa militer. Keputusannya mendukung Trinitas bukan karena keyakinan iman, melainkan demi persatuan politik. Kekaisaran Romawi saat itu terancam keruntuhan akibat konflik internal, dan agama menjadi alat kontrol sosial yang efektif. Konstantin melihat bahwa dengan menjadikan satu doktrin sebagai standar resmi, ia bisa menundukkan seluruh umat di bawah kendali negara. Karena itu, ia memihak kubu yang mengangkat Isa ke posisi ilahi. Sebab ajaran ini lebih cocok untuk menumbuhkan aura sakral, menempatkan gereja sebagai institusi agung, dan sekaligus mengikat umat pada kekuasaan pusat. Keputusan Konsili Naisea tidak berhenti pada pengutukan ajaran Arius. Setelah itu, dimulailah gelombang penindasan terhadap semua yang menolak Trinitas. Buku-buku yang mendukung tauhid dimusnahkan. Para ulama yang tetap mengajarkan Isa sebagai hamba Allah ditangkap, disiksa, bahkan dibunuh. Sejarah mencatat bahwa ajaran Arius masih tetap hidup di berbagai wilayah, terutama di kalangan rakyat sederhana yang lebih mudah memahami tauhid daripada konsep rumit Trinitas. Namun, gereja yang sudah menyatu dengan kekuasaan negara melakukan berbagai cara untuk memutus kesinambungan ajaran itu. Yang menarik, meskipun ditekan habis-habisan, benih ajaran tauhid ini tidak pernah hilang. Jejaknya muncul di berbagai kelompok kecil seperti kaum Ebion, dan kemudian menemukan sambungan logisnya dalam risalah Islam yang dibawa Nabi Muhammad 6 abad setelah Isa. Salah satu langkah penting yang diambil setelah Konsili Nisea adalah kanonisasi kitab suci. Gereja memilih hanya 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Injil-injil lain yang beredar luas, seperti Injil Barnabas, Injil Ibrani, Injil Thomas, Injil Mesir, dan lain-lain, dilarang beredar dan banyak yang dihancurkan. Mengapa demikian? Karena sebagian Injil tersebut masih menyimpan ajaran tauhid, menggambarkan Isa sebagai Nabi dan Rasul Allah, bukan sebagai Tuhan. Dengan menghancurkan kitab-kitab itu, gereja berusaha memutus hubungan umat dengan ajaran asli Nabi Isa. Namun, dalam catatan sejarah dan manuskrip kuno yang ditemukan di kemudian hari, seperti di Nag Hammadi, Mesir, terbukti bahwa memang pernah ada tradisi ajaran Nasrani yang tidak mengenal Trinitas. Fakta ini mengguncang karena menunjukkan bahwa yang resmi hari ini hanyalah versi
yang dipaksakan oleh penguasa. Setelah Konsili Nicaea, posisi gereja semakin kokoh. Trinitas bukan hanya sekadar doktrin teologi, tetapi simbol kekuasaan. Barang siapa menolak Trinitas, berarti menolak gereja, dan secara otomatis dianggap menentang negara. Inilah sebabnya, mengapa Trinitas bertahan dan diwariskan berabad-abad. Bukan semata karena kekuatan argumentasi, tetapi karena dilindungi oleh pedang politik. Sementara itu, ajaran tauhid dipaksa tenggelam, walau tetap berdenyut diam-diam di hati sebagian kecil umat yang berpegang pada kebenaran. Setelah Konsili Nicaea, perubahan teologisis tidak berhenti di sana. Justru, pergeseran ajaran semakin sistematis. Kaisar Theodosius I pada tahun 380 Masehi menetapkan Trinitas sebagai doktrin resmi Kekaisaran Romawi melalui Edict of Thessalonica. Keputusan ini mengubah wajah gereja secara menyeluruh. Tidak ada lagi ruang bagi ajaran tauhid yang diwariskan Nabi Isa dan murid-murid. Siapapun yang masih berpegang pada pengesaan Allah mulai disebut sebagai heretik, sesat, dicap Aryan, atau bahkan Yahudi terselubung. Inilah momen ketika agama Kristen yang tadinya dekat dengan tauhid bergeser menjadi agama negara yang kaku, penuh hukum-hukum baru yang sebenarnya asing dari ajaran Isa, para kaisar. Berikutnya menggunakan kekuatan militer dan hukum untuk menutup suara siapapun yang menolak doktrin Trinitas. Kitab-kitab para pengikut Isa yang masih memegang tauhid dihancurkan atau disembunyikan. Nama-nama seperti Paulus ditinggikan, sementara ajaran murni yang pernah hidup di kalangan murid sejati Isa ditekan hingga hampir lenyap. Fenomena ini melahirkan jurang besar dalam sejarah. Jika kita membaca kembali Injil-Injil awal yang tidak diakui oleh gereja resmi, seperti Injil Barnabas yang meski kontroversial, tetap menunjukkan penolakan terhadap Trinitas, kita melihat jejak jelas bagaimana banyak komunitas Nasrani sebenarnya tidak pernah menerima ide bahwa Isa adalah Tuhan. Bahkan, catatan sejarah dari pihak Romawi sendiri membuktikan bahwa kelompok-kelompok Nasrani awal berbeda pandangan keras dengan mereka yang menerima doktrin baru. Disinilah kita menemukan pola kekuasaan politik selalu ikut campur dalam menentukan arah keyakinan. Bukan semata-mata dalil kitab suci yang diperdebatkan, tetapi juga siapa yang memegang kekuasaan. Kaisar dan gereja resmi bekerja sama, dan hasilnya doktrin Trinitas dijadikan kebenaran mutlak. Padahal Isa sendiri tidak pernah mengajarkan untuk menyembah dirinya. Seiring berjalannya waktu, doktrin Trinitas makin dikokohkan melalui karya para teolog besar seperti Augustinus 354 sampai 430 Masehi. Dialah yang menyusun argumentasi filosofis agar Trinitas bisa terlihat logis di mata umat. Augustinus menggunakan bahasa filsafat Yunani, meminjam istilah substansi dan persona untuk menjelaskan bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu dalam esensi, tetapi berbeda dalam pribadi. Namun, justru disinilah titik lemah yang semakin menegaskan bahwa Trinitas bukanlah warisan asli Isa, melainkan hasil interpretasi dan spekulasi manusia. Sementara itu, jauh dari pusat kekaisaran, masih ada komunitas kecil yang tetap mempertahankan keesaan Allah. Mereka tidak populer, mereka diburu, bahkan seringkali dipaksa berpindah keyakinan. Namun, keberadaan mereka menjadi bukti bahwa ajaran tauhid tidak pernah benar-benar hilang. Kelompok-kelompok inilah yang kelak, di kemudian hari, lebih mudah menerima risalah Islam ketika Nabi Muhammad datang membawa Al-Quran yang dengan tegas menegaskan, sungguh, kafirlah orang-orang yang mengatakan, Allah itu adalah salah satu dari yang tiga. Quran Surat Al-Maidah, ayat ke-73. Jika kita perhatikan, pergulatan panjang dari Tauhid menuju Trinitas tidak pernah lepas dari pertarungan antara kebenaran wahyu dan kepentingan politik. Doktrin Trinitas tidak lahir dari pengajaran Nabi Isa, tetapi dari keputusan politik dan konsili-konsili gereja yang diwarnai intrik kekuasaan. Hal inilah yang membuat kita melihat dengan jelas betapa ajaran murni Nabi Isa perlahan digeser, ditutup, lalu digantikan oleh sesuatu yang sama sekali asing dari dakwahnya.
Di titik sejarah ini, konsep Trinitas sudah mengakar begitu kuat dalam gereja sehingga siapapun yang mempertanyakan atau mencoba mengembalikan ajaran Nabi Isa kepada tauhid murni akan segera dicap sesat. Paulus yang telah lama dianggap sebagai bapak gereja tidak lagi dipandang sekadar tokoh, melainkan sebagai fondasi dari seluruh ajaran yang berkembang di Eropa. Surat-suratnya disakralkan setara, bahkan lebih tinggi daripada ucapan Nabi Isa itu sendiri. Dari sinilah pergeseran besar itu semakin tak terbendung. Namun, di balik penguatan Trinitas sebagai doktrin resmi, masih ada kelompok-kelompok kecil yang menolak ajaran ini. Mereka percaya bahwa Tuhan hanyalah satu, tidak beranak dan tidak diperanakan. Mereka menolak pengkultusan Isa sebagai Tuhan, apalagi menyembahnya. Kaum ini dikenal dengan berbagai nama di sepanjang sejarah, mulai dari Ebionit hingga Unitarian. Tetapi keberadaan mereka dianggap ancaman besar. Gereja yang bersekutu dengan kekuasaan politik Romawi berusaha membungkam mereka dengan segala cara. Disinilah terlihat jelas bagaimana ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa sebenarnya tidak pernah benar-benar hilang, melainkan ditekan, dikecilkan, bahkan dipersekusi agar tidak menyebar. Mereka yang tetap teguh mempertahankan keyakinan ini terpaksa melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Sejarah mencatat, banyak di antara mereka yang akhirnya diburu, dibakar, hidup-hidup, atau dipaksa untuk mengakui ajaran Trinitas. Ironisnya, semakin keras penindasan dilakukan, semakin besar pula kecurigaan bahwa ada sesuatu yang berusaha ditutupi. Mengapa orang-orang yang hanya mengakui Tuhan yang satu harus dianggap musuh? Mengapa kesederhanaan ajaran tauhid mesti dilawan dengan kekerasan? Pertanyaan ini membuat sebagian kecil intelektual mulai menyadari bahwa ada kepentingan besar di balik penyebaran Trinitas, politik, kekuasaan, dan kontrol atas umat. Di abad-abad selanjutnya, ketika Islam datang membawa risalah terakhir melalui Nabi Muhammad, cahaya tauhid kembali bersinar terang. Al-Quran menegaskan bahwa Isa hanyalah hamba dan Rasul Allah, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 171 secara gamblang meluruskan kesesatan yang telah berabad-abad bercokol dalam doktrin gereja. Sesungguhnya Al-Masih, Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah, kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam, dan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah, itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Dia dari mempunyai anak. Ayat ini seolah menjadi jawaban langsung terhadap sejarah panjang penyimpangan yang dimulai sejak Paulus dan dimantapkan oleh konsili Nicaea. Islam datang tidak untuk membawa ajaran baru, tetapi untuk mengembalikan ajaran tauhid yang murni, sebagaimana dibawa oleh Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, hingga Nabi Isa. Semua nabi membawa pesan yang sama, sembahlah Allah semata. Namun, fakta sejarah menunjukkan doktrin Trinitas sudah terlanjur melekat dalam tubuh gereja, dan hingga hari ini, ia tetap dipertahankan sebagai pilar utama keyakinan umat Kristen. Meskipun semakin banyak akademisi, teolog, dan peneliti yang mengakui bahwa akar ajarannya lebih dekat kepada Paulus daripada kepada Isa Al-Masih sendiri, pertanyaannya kini adalah, mengapa begitu banyak orang yang tetap mempertahankan Trinitas, meskipun bukti sejarah menunjukkan bahwa ajaran itu adalah rekayasa? Apakah ini sekadar soal iman, atau ada kekuatan besar yang menjaga agar kebohongan itu tidak pernah runtuh? Narasi ini belum selesai, sebab jejak-jejak manipulasi dalam sejarah Kristen masih menyimpan banyak rahasia, dari penghilangan kitab-kitab Injil yang tidak sesuai ajaran Paulus, hingga pemusnahan kelompok-kelompok tauhid yang menolak Trinitas. Semua ini memperlihatkan bahwa perjalanan dari tauhid menuju Trinitas bukanlah sebuah transformasi alami, melainkan proyek terencana yang berlangsung ratusan tahun. Paulus semakin matang dalam strateginya. Setelah berhasil menyusup ke dalam lingkaran pengikut Nabi Isa, ia mulai memperluas gagasannya dengan menyusupkan mitos, filsafat Yunani,
dan doktrin yang ia pelajari dari kalangan Romawi. Ia tahu bahwa masyarakat kala itu sangat terpengaruh oleh tradisi, politeisme, dan ritual keagamaan yang penuh simbol. Maka, ia menyusun ajaran dengan cara yang bisa menarik minat mereka, meski harus menyimpang dari ajaran tauhid yang murni. Satu langkah besarnya adalah memperkenalkan gagasan tentang keselamatan melalui iman kepada Kristus, alih-alih ketaatan kepada syariat Allah. Paulus menekankan bahwa hukum Taurat tidak lagi mengikat, dan bahwa penyaliban Yesus yang ia tafsirkan sendiri adalah jalan penebusan dosa. Inilah titik awal di mana banyak pengikut asli Nabi Isa mulai kebingungan. Sebagian besar murid sejati menolak mentah-mentah gagasan ini, sebab mereka berpegang pada tauhid dan syariat yang diajarkan oleh Isa. Namun, sebagian yang lain, terutama dari kalangan non-Yahudi yang tidak terbiasa dengan Taurat, mulai tertarik. Paulus juga pandai memainkan bahasa. Ia menggunakan istilah-istilah filsafat untuk memperindah ajaran barunya. Kata-kata seperti Roh Kudus, Anak Allah, dan karunia keselamatan ia selipkan dengan nuansa mistis, sehingga terdengar agung di telinga bangsa Romawi dan Yunani. Padahal, makna yang ia tanamkan jauh dari tauhid sejati. Dalam perjalanannya ke berbagai kota seperti Antiokhia, Efesus, dan Korintus, Paulus mendirikan jemaat-jemaat yang setia padanya. Jemaat ini kemudian menuliskan surat-surat darinya, yang kelak dihimpun menjadi bagian besar dari perjanjian baru. Dari sinilah pengaruhnya melebar, bukan hanya sebagai penyebar ajaran, melainkan sebagai pembentuk teologi baru. Namun, benturan tak bisa dihindarkan. Murid-murid sejati Nabi Isa, seperti Yakub, James, dan murid-murid di Yerusalem, menentang keras doktrin Paulus. Mereka menegaskan bahwa Nabi Isa tidak pernah menghapus Taurat dan tetap menyeru pada ibadah kepada Allah yang esa. Perselisihan ini bahkan hampir memecah komunitas pengikut Isa menjadi dua kubu, yang tetap berpegang pada tauhid dan yang terpengaruh oleh ajaran baru. Paulus, titik paling krusial adalah ketika Paulus mulai menyebarkan ide bahwa penyaliban Isa adalah inti keimanan. Ia menanamkan bahwa Yesus mati untuk menebus dosa manusia, padahal ajaran ini sama sekali asing dalam tradisi tauhid sebelumnya. Disinilah kelicikan Paulus terlihat jelas. Ia menggabungkan konsep korban penebusan dari tradisi pagan dengan sosok Isa yang ia ubah menjadi simbol pengorbanan. Lambat laun, ajaran murni Nabi Isa tersingkir ke pinggiran. Jemaat-jemaat Paulus semakin berkembang, sementara para pengikut asli yang tetap setia kepada tauhid ditekan, diburu, bahkan dilenyapkan. Sejarah mencatat bagaimana pada akhirnya ajaran Paulus lebih diterima oleh Imperium Romawi, sebab sesuai dengan arah politik mereka yang ingin menyatukan rakyat di bawah satu doktrin religius. Namun, pertanyaannya tetap menggantung, apakah benar ajaran Nabi Isa pernah memerintahkan manusia menyembahnya, ataukah semua itu hanyalah konstruksi Paulus demi mengokohkan pengaruhnya? Misteri inilah yang akan terus kita telusuri, karena di balik setiap langkah Paulus selalu ada jejak perubahan yang mengaburkan. Kohaya tauhid Paulus semakin berani mengubah wajah ajaran yang dibawa Nabi Isa. Jika sebelumnya ia masih membungkus gagasannya dengan istilah-istilah yang terdengar dekat dengan ajaran Yahudi maupun pengikut Isa, kini ia mulai beralih pada bahasa yang lebih filosofis. Ia memasukkan unsur filsafat Yunani, terutama konsep tentang logos kata atau firman yang diyakini sebagai asas dari segala sesuatu. Bagi para filsuf Yunani, logos adalah prinsip rasional yang mengatur alam semesta. Paulus melihat peluang I am man you making logos itu dengan Isa Al-Masih, lalu menanamkan ide bahwa Isa bukan hanya seorang rasul, melainkan logos yang menjelma menjadi manusia. Inilah yang kelak menjadi salah satu pondasi bagi doktrin Trinitas. Perubahan ini tampak jelas dalam surat-surat Paulus yang beredar luas di antara komunitas pengikutnya. Ia menulis dengan gaya retorika yang memikat, memadukan bahasa agama Yahudi, ajaran moral, dan filsafat Yunani. Hal ini membuat surat-suratnya mudah diterima di berbagai kalangan. Orang Yahudi yang mengharapkan Mesias
orang Yunani yang gandrung, filsafat, serta bangsa-bangsa non-Yahudi yang haus ajaran baru. Namun, strategi Paulus tidak berhenti di situ. Ia mulai menyingkirkan hukum Taurat dengan dalih bahwa iman saja sudah cukup. Ia menekankan bahwa keselamatan datang bukan melalui amal atau hukum, tetapi melalui iman kepada Isa yang ia sebut sebagai anak Tuhan. Gagasan ini membuat banyak orang yang sebelumnya enggan mengikuti hukum Yahudi menjadi tertarik. Mereka tidak lagi terbebani dengan sunat, aturan makanan, atau ibadah-ibadah khusus. Bagi sebagian orang Yahudi, ajaran Paulus jelas menyimpang, sebab Taurat adalah dasar keyakinan mereka. Dan Nabi Isa sendiri datang bukan untuk menghapus Taurat, melainkan menggenapinya. Tetapi Paulus terus bersikeras bahwa hukum sudah selesai di salib. Ia menyebarkan gagasan ini ke Antiokhia, Efesus, Filipi, Korintus, hingga Roma. Semakin luas pengaruhnya, semakin banyak pula yang menentangnya. Murid-murid asli Nabi Isa, termasuk Yakub saudara Isa, tetap berpegang pada tauhid. Mereka menolak pemahaman bahwa Isa adalah Tuhan atau anak Tuhan. Mereka tetap beribadah di Baitul Maqdis, menjaga Taurat, dan menegaskan bahwa Isa hanyalah hamba dan utusan Allah. Perselisihan ini semakin dalam. Para pengikut Paulus membentuk komunitas sendiri, sementara para pengikut ajaran murni Nabi Isa bertahan dengan keyakinan mereka yang sederhana bahwa Allah adalah Esa, Isa adalah nabinya, dan hukum Taurat tetap berlaku. Sejak saat itulah muncul dua jalur besar dalam sejarah pengikut Isa, jalur tauhid yang murni dan jalur yang dipelintir oleh Paulus. Perpecahan ini tidak hanya berimplikasi pada teologi, tetapi juga politik. Paulus memahami bahwa dukungan Roma sangat penting, maka ia berusaha menyajikan ajarannya dengan wajah yang ramah terhadap budaya Romawi. Ia menekankan kepatuhan pada pemerintah, menghindari konfrontasi dengan kekuasaan, bahkan menyarankan agar umatnya membayar pajak kepada kaisar. Langkah Paulus ini kontras dengan ajaran Nabi Isa yang menantang kemunafikan penguasa dan ulama Yahudi. Dengan menghindari konflik politik, Paulus membuka pintu bagi agamanya untuk diterima secara resmi oleh kekaisaran di kemudian hari. Pertanyaan besar pun lahir, apakah Paulus benar-benar tulus dalam keyakinannya? Ataukah ia menjalankan misi politik terselubung untuk mengubah ajaran Isa menjadi sesuatu yang sesuai dengan kepentingan Romawi? Jejak sejarah menunjukkan bahwa sejak saat itu, ajaran Isa tidak lagi berbicara hanya tentang tauhid, melainkan bercampur dengan filsafat, mitologi, dan kepentingan politik. Pauluslah yang membuka jalan bagi transformasi itu, sebuah transformasi yang kelak mengubah wajah agama, menyingkirkan tauhid, dan menggantinya dengan doktrin-doktrin rumit. Kenyataan bahwa konsep Trinitas tidak dikenal pada masa awal pengikut Nabi Isa semakin jelas ketika kita menelusuri jejak perdebatan di kalangan Judea. Pada abad-abad pertama, umat Kristen lebih banyak menggunakan istilah Bapa dan Anak secara kiasan, bukan sebagai pengakuan adanya tiga pribadi Tuhan. Namun, ketika filsafat Yunani mulai berpengaruh, terutama ajaran tentang logos yang diambil dari pemikiran Plato dan Stoik, perlahan-lahan ajaran tauhid yang murni bergeser. Yesus yang sebelumnya hanya dianggap sebagai utusan Tuhan, mulai diposisikan sebagai logos ilahi, yang seolah-olah setara dengan Tuhan itu sendiri. Disinilah peran Paulus semakin terlihat. Ia membawa gagasan tentang Yesus sebagai pengorbanan yang menebus dosa manusia dan menyebarkannya ke wilayah Yunani Romawi. Konsep ini lebih mudah diterima masyarakat yang terbiasa dengan kisah dewa-dewi penyelamat dalam mitologi mereka. Sementara itu, para pengikut setia ajaran Nabi Isa yang masih mempertahankan keyakinan kepada Allah yang Esa, perlahan terpinggirkan. Seiring waktu, perdebatan mengenai siapa sebenarnya Yesus mencapai puncaknya. Sebagian besar jemaat di wilayah timur menolak mentah-mentah gagasan bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka menyebutnya bid'ah yang bertentangan dengan pesan asli Injil. Tokoh-tokoh seperti Arius di Alexandria berani menentang ajaran yang berkembang, menegaskan bahwa Yesus
hanyalah makhluk ciptaan Allah, bukan bagian dari Tuhan. Namun, karena tekanan politik dari Kaisar Romawi, suara-suara tauhid ini dibungkam. Konsili Nisea tahun 325 Masehi menjadi titik balik paling menentukan. Kaisar Konstantinus, yang baru saja menjadikan Kristen sebagai agama yang dilindungi, mengumpulkan para pemimpin gereja untuk mengakhiri perselisihan. Tetapi alih-alih mengembalikan ajaran kepada tauhid yang murni, konsili ini justru meresmikan doktrin bahwa Yesus adalah sehakikat dengan Bapa. Dengan kata lain, jalan menuju Trinitas terbuka lebar. Menariknya, catatan sejarah menunjukkan bahwa tidak semua orang menerima keputusan Nisea begitu saja. Banyak jemaat tetap mempertahankan pandangan bahwa Tuhan itu satu dan Yesus hanyalah hambanya. Mereka dikejar, dicap sesat, bahkan ada yang dibunuh karena keyakinannya. Fakta ini mengungkap bahwa Trinitas bukanlah ajaran asli dari Nabi Isa, melainkan hasil kompromi politik dan filsafat asing yang dipaksakan kepada umat. Di balik itu semua, satu pertanyaan besar muncul. Jika ajaran tauhid masih bertahan di kalangan sebagian pengikut Nabi Isa, kemanakah mereka pergi setelah ditindas? Apakah mungkin mereka tetap menjaga kebenaran itu di tempat yang jauh dari pengaruh Romawi? Namun, semakin kuat kaum Kristen Ortodoks menentang Paulus, semakin licin pula ia memainkan kata-kata. Ia sadar bahwa jika hanya bersandar pada ajaran Taurat dan Injil asli, ia tidak akan punya ruang gerak. Maka Paulus mulai membangun otoritas dirinya dengan klaim yang lebih tinggi. Ia mengaku mendapat wahyu langsung dari langit. Dalam surat-suratnya, ia berulang kali menulis, "Aku menerima ini bukan dari manusia, tetapi dari Kristus sendiri." Klaim semacam ini otomatis menutup pintu debat, sebab siapa berani menyangkal sesuatu yang dikatakan berasal langsung dari Tuhan? Taktik ini terbukti efektif. Banyak orang yang semula meragukan Paulus akhirnya luluh, karena menganggap penolakannya berarti menolak Kristus itu sendiri. Namun di sisi lain, para pengikut sejati Nabi Isa justru makin resah. Mereka tahu betul bahwa ajaran Isa hanyalah tauhid, menyembah Allah yang esa, tanpa perantara, tanpa konsep anak Tuhan. Maka, ketika Paulus mulai berbicara tentang keselamatan melalui darah Kristus dan iman kepada salib, mereka menilai bahwa ajaran itu sama sekali asing di tengah perpecahan ini. Paulus melancarkan strategi berikutnya, membidik kaum non-Yahudi. Ia sadar bahwa di kalangan bangsa Yunani, Romawi, budaya penyembahan dewa-dewi sudah mendarah daging. Membawa ajaran tauhid murni kepada mereka jelas akan menghadapi banyak penolakan. Maka ia menyesuaikan bahasa. Kepada bangsa Yahudi, ia berbicara tentang nubuat para nabi dan hukum Taurat. Tetapi kepada bangsa non-Yahudi, ia menyampaikan Kristus sebagai anak Tuhan yang mati menebus dosa. Ide ini lebih mudah diterima karena mirip dengan mitologi dewa-dewa yang rela berkorban demi manusia. Langkah Paulus ini membuat pengikutnya cepat bertambah, tetapi sekaligus semakin jauh dari inti risalah Nabi Isa. Bahkan banyak catatan kuno menyebutkan para murid asli Isa mulai menjauhi Paulus. Mereka menegaskan bahwa ia telah memutarbalikkan Injil. Meski begitu, Paulus terus bergerak. Ia mendirikan komunitas-komunitas kecil di kota-kota penting seperti Korintus, Efesus, dan Tesalonika. Dari sana, ia menyebarkan surat-suratnya yang kelak justru dianggap sebagai bagian terbesar dari Perjanjian Baru. Dalam catatan sejarah, Paulus tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga pengendali doktrin. Ia dengan keras menentang siapapun yang berbeda pendapat. Bahkan di salah satu suratnya, ia mengutuk orang-orang yang masih memegang teguh Taurat dan syariat, menyebut mereka terkutuk karena menolak Injil yang ia bawa. Gaya retorikanya tegas, emosional, dan penuh klaim kebenaran tunggal. Strategi perlahan berhasil menciptakan identitas baru bagi agama yang ia bentuk, terpisah dari ajaran Isa yang asli. Ironisnya, ajaran Paulus inilah yang kemudian lebih dominan, bertahan dan berkembang, sementara jejak ajaran murni Isa semakin tersembunyi. Pertanyaannya, bagaimana mungkin tokoh yang tidak pernah bertemu langsung dengan Isa justru menjadi penentu wajah agama
yang mengaku sebagai pengikut Isa. Namun kisah Paulus tidak berhenti di situ. Setelah ia berhasil menanamkan doktrin baru yang mencampur adukan ajaran tauhid dengan filsafat Yunani dan tradisi kafir Romawi, Paulus tidak puas hanya menjadi tokoh lokal. Ia mulai mengembangkan strategi besar, menjadikan ajarannya sebagai agama resmi yang kelak akan menguasai seluruh kekaisaran Romawi. Paulus memahami betul bahwa kekuatan ide saja tidak cukup. Ia memerlukan dukungan politik dan militer. Karena itulah, ia mulai menyusup ke pusat-pusat kekuasaan Romawi, mendekati pejabat dan kaum elit, menawarkan ajarannya sebagai bentuk agama universal yang dapat mengikat rakyat yang beragam, suku dan tradisi. Inilah mengapa surat-surat Paulus selalu menekankan ketaatan kepada penguasa. Dalam salah satu tulisannya, ia menegaskan bahwa semua kekuasaan berasal dari Tuhan dan umat harus tunduk kepada pemerintah. Doktrin ini jelas sangat menguntungkan bagi Romawi. Agama baru yang dipoles. Paulus bukan hanya mengajarkan penyembahan kepada Yesus sebagai anak Tuhan, tetapi juga mengajarkan kepatuhan total kepada kaisar. Dengan taktik licik ini, Paulus berhasil mendapatkan simpati dari pihak berwenang. Lambat laun, kekaisaran yang awalnya memusuhi pengikut Yesus justru mulai mempertimbangkan agama baru ini sebagai alat kontrol sosial. Paulus memoles wajah agama itu agar terlihat ramah bagi Romawi, sekaligus mematikan benih tauhid yang pernah diajarkan Nabi Isa alaihissalam. Namun jejak pengkhianatan itu tidak pernah hilang. Para sejarawan mencatat bahwa di masa-masa awal masih banyak pengikut Isa sejati yang menolak Paulus. Mereka berpegang pada Injil yang murni, menolak konsep ketuhanan Yesus, dan tetap beribadah seperti ajaran para nabi sebelumnya. Kelompok inilah yang kemudian diburu, dimusnahkan, dan perlahan dihapus dari catatan sejarah resmi. Pertanyaannya, bagaimana mungkin Paulus, yang dulunya musuh utama kaum Nasrani, bisa tiba-tiba menjadi tokoh yang paling berpengaruh dalam agama itu? Siapa yang memberi jalan baginya, dan mengapa doktrin yang ia ajarkan lebih dominan daripada ajaran langsung Yesus yang penuh dengan tauhid? Disinilah misterinya semakin kelam, sebab dari titik inilah Paulus bukan lagi sekadar tokoh pengkhianat, melainkan arsitek utama yang merancang agama baru, agama yang kemudian kita kenal sebagai Kristen. Dengan segala bentuk penyimpangannya, setelah Konsili Nisia 325 Masehi, doktrin yang diputuskan di sana bukan hanya berhenti sebagai keputusan teologisis. Ia berubah menjadi dasar hukum yang ditegakkan dengan tangan besi oleh kekaisaran. Kaisar Konstantinus, yang awalnya hanya ingin menjaga stabilitas politik, akhirnya menjadikan keputusan Nisia sebagai alat legitimasi kekuasaan. Hal ini menciptakan babak baru, persekusi terhadap siapa saja yang menolak Trinitas. Kaum Arian, pengikut Aries yang meyakini bahwa Yesus adalah makhluk ciptaan, mendapati diri mereka menjadi minoritas yang diburu. Gereja-gereja yang tetap bertahan dengan ajaran tauhid mereka dihancurkan, kitab-kitab ajaran Aries dibakar. Bahkan, Aries sendiri terusir, dicaci, dan pada akhirnya meninggal dalam kondisi misterius. Riwayat-riwayat mencatat kematiannya terjadi tiba-tiba menjelang rekonsiliasi, seolah-olah ada kekuatan politik yang tak ingin ia kembali berpengaruh. Namun, yang lebih mencengangkan, meskipun Konsili Nicea sudah menetapkan Trinitas sebagai doktrin resmi, perselisihan tidak berhenti. Justru sebaliknya, kontroversi makin memanas. Banyak provinsi Kristen di timur menolak keputusan Naisi. Mereka menganggap bahwa menerima Trinitas sama saja dengan mengkhianati ajaran Isa yang asli. Pertentangan ini berlangsung ratusan tahun kemudian, dengan banyak konsili tambahan yang berulang kali digelar hanya untuk memperkuat dogma yang rapuh tersebut. Di balik semua ini, muncul satu fakta yang jarang dibicarakan. Umat Kristiani awal sebenarnya lebih dekat dengan ajaran tauhid daripada dengan doktrin Trinitas. Penelitian manuskrip-manuskrip kuno menunjukkan bahwa di beberapa wilayah, terutama di Jazirah Arab, ajaran tentang keesaan Tuhan masih terjaga. Mereka tidak pernah benar-benar menerima konsep tiga oknum dalam satu Tuhan, dan disinilah letak
rahasianya. Ketika Nabi Muhammad datang membawa Islam, pesan tauhid itu justru terasa akrab bagi sebagian komunitas Kristen Arab. Pertanyaan yang muncul kemudian, apakah mungkin perlawanan terhadap Trinitas yang terus berlangsung selama berabad-abad telah menjadi pintu masuk bagi dakwah Islam? Apakah kehancuran internal gereja karena paksaan politik membuka jalan bagi kembalinya risalah tauhid yang murni? Narasi ini menunjukkan bahwa perjalanan dari tauhid ke Trinitas bukanlah perjalanan lurus yang diterima semua orang. Sebaliknya, ia adalah proses penuh konflik, paksaan, dan pengkhianatan terhadap ajaran asli Nabi Isa alaihissalam. Maka, satu misteri besar tetap membayangi. Jika konsili-konsili itu tidak pernah terjadi, apakah umat Kristiani hari ini akan tetap memeluk tauhid, bukan Trinitas? Itulah perjalanan panjang sebuah ajaran suci yang semula murni mengajarkan tauhid, namun kemudian dipelintir, dicampur dengan filsafat Yunani, keputusan politik, dan ambisi manusia. Dari seruan Nabi Isa yang menyeru sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, berubah menjadi dogma rumit bernama Trinitas. Sejarah ini bukan sekadar catatan masa lalu. Ia adalah peringatan abadi bahwa kebenaran bisa diselewengkan ketika hawa nafsu, kekuasaan, dan kepentingan dunia menutupi cahaya wahyu. Namun, Allah menjaga risalahnya. Nabi Muhammad diutus untuk meluruskan penyimpangan itu, menegakkan kembali kalimat tauhid yang sama dengan yang dibawa para nabi sebelumnya, La ilaha illallah. Dan hari ini, tugas itu sampai kepada kita untuk menjaga kemurnian tauhid dari segala bentuk penyimpangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.